نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'al huda ila yaumil qiyamah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba bil islam dina wa bi Muhammad nabiyya wa rasulahu zina ilma wa fahma. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan majelis kita ini adalah majelis yang selalu mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam terlimpahkan kepada beliau baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat, dzurriyyah dan seluruh pengikutnya. Harapannya kelak di yaumul qiyamah mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita lanjutkan kembali kajian fikih. Di pertemuan yang lalu dijelaskan tentang keutamaan salat witir. Selanjutnya adalah salat malam. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimallahu ta'ala bi ulumihi wa nafa'ana fid dharain amin. Wa Muslimun an Abi Hurairah. Hadis yang pertama diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah. Afdhalus salati ba'dal faridati salatul lail. Salat yang paling utama setelah salat fardu, salatul lail, adalah salat malam hari. Maksudnya salat qiyamul lail atau salat tahajud. Wa dailami an Jabir rak'atani fi jawfil lail tukaffiranil khataaya. Diriwayatkan oleh Imam Dailami dari sahabat Jabir bahwa tadi dijelaskan sholat sunnah yang paling utama setelah sholat fardu adalah sholat malam. Maka dalam riwayat Ad-Dailami ini dua rakaat yang dilakukan di pertengahan malam itu tukaffiranil khotoya, bisa melebur dosa. Wa Ahmad wa Tirmidzi an Bilal. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Tirmidzi dari Sayyidina Bilal, alaikum bi qiyamil lail fa innahu da'us shalihin qablakum wa qurbatun ila Allah ta'ala wa munhatun 'anil ismi wa mukaffiratun lis-sayyi'ati wa mutradatun lid-da'i 'anil jasad. Alaikum bi qiyamil lail. Sahabat Bilal, beliau meriwayatkan alaikum bi qiyamil lail. Wajib atas kamu bi qiyamil lail. Dengan mendirikan ibadah di waktu malam. Ini mungkin nasihatnya Rasulullah kepada Sayyidina Bilal. Kalau kita bukan wajib. Kalau kita sunnah muakkad. Kita nggak mampu kalau wajib itu. Lawang 5 waktu aja kita keteteran, apalagi yang malam. Oke. Kenapa qiyamul lail itu diwajibkan kepada sahabat Bilal? Fa innahu da'us shalihin. Atau kalau kita mengikuti jejaknya sahabat Bilal, bagus sekali. Tapi hukumnya bukan wajib, tapi sunnah muakkad. Sunnah muakkad itu sebaiknya tidak ditinggalkan. Karena qiyamul lail, ibadah pada malam hari atau di pertengahan malam itu da'us shalihin, kebiasaannya orang-orang soleh. Jadi kalau jenengan masuk atau ingin mendapatkan status sholihin, jangan pernah meninggalkan ibadah malam. Oke. Kalau jenengan kadang sholat, kadang tidak, berarti tidak istiqomah ya.
berarti belum dapat status minas sholihin ini tadi. Nggih, sik durung jelas berarti. Soleh gak soleh, nggih, nakal ya gak nakal, bu wis apa arane. Dan yang kedua, wa qurbatun ilallahi ta'ala. Salat malam itu qurbah, pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya lebih nyaman, lebih menusuk dalam hati setiap bacaan-bacaan yang kita baca, baik dari bacaan takbir, doa iftitah, surat Al-Fatihah, surat-surat pendek, ruku, sujud, itu lebih berkesan, lebih bermakna, lebih dalam di dalam pengamalan-pengamalan sholat malam, qurbah. Karena waktu itu waktu yang sangat sepi, tidak banyak suara, hening, dan itulah yang menciptakan pikiran, hati, dan roh kita itu bisa lebih qurbah, lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang ketiga, wa munhatun anil isim. Orang yang membiasakan dirinya sholat malam itu, dia akan tercegah dari perbuatan dosa-dosa. Orang-orang soleh itu begitu memang sifatnya. Mereka itu kuat sekali untuk tidak melakukan dosa. Istiqomah itu yang berat. Kalau sekali tidak melakukan dosa itu banyak yang bisa, tapi istiqomah itu yang berat, dan orang-orang soleh itu seperti itu. Yang keempat, wa mukaffiratun lisayyi'at, melebur kejahatan, keburukan-keburukan, sifat-sifat buruk, sifat-sifat jahat, atau perlakuan-perlakuan yang tidak baik yang sudah dilakukan itu dengan salat malam, mukaffiratun, dilebur. Yang keenam, wa mutridatun lidda anil jasad. Salat malam itu ternyata bisa menolak penyakit anil jasad yang menyerang tubuh. Jadi orang kalau sering bangun malam itu memang sehat badannya, sehat jasmani, sehat rohaninya. Oke. Jadi kalau biasanya orang-orang yang membiasakan dirinya salat malam itu umurnya panjang-panjang karena sehat itu. Oke. Selanjutnya, wa Ibnu Nasr an Hasan bin Atiyah mursalan, diriwayatkan oleh Imam Ibnu Nasr dari Hasan bin Atiyah. Hadis ini tingkatannya adalah mursal. Rak'atani yarka'uhuma ibnu adama fi jawfil laili al-akhiri khairun lahu minad dunya wa ma fiha. Salat 2 rakaat yang dilakukan anak manusia di tengah malam itu, di pertengahan malam, di akhir, jadi sepertiga dari malam, khairun lahu, itu lebih bagus baginya, minad dunya wa ma fiha, daripada dunia dan seisinya. Oke. Mudah sekali untuk difahami. Orang itu tidur terlelap, nyenyak, tidak terdengar apa-apa, saking keselnya, saking penaknya. Jadi tidurnya itu penak banget, itu karena kesibukan mereka waktu ketika mereka mencari dunia, mencari harta, mengumpulkannya,
mencari nama baik, mengangkat derajat. Nah itu kan dunia dan seisinya namanya yang dicari. Sehingga ketika pada satu malam capek yang berat menyebabkan dia itu nggak bisa bangun. Nah di saat dia itu bisa bangun dari tidur yang panjang, yang nyenyak niku, maka itulah dikatakan raka'atan yarka'ahuma ibnu Adam fi jawfil laili al-akhir khairun lahu minad dunya wa ma fiha. Jadi jangan sampai kelelahanmu mencari dunia itu sehingga melelapkanmu tidur semalam-malam tanpa ada 2 rakaat salat malam. Sebab sia-sia saja yang kamu cari itu waktu siang. Kemudian dikumpulkan semuanya. Namun meninggalkan 2 rakaat karena gara-gara tidur. Dan tidurnya lelap sepanjang malam disebabkan karena kecapean cari dunia. Itu kata Nabi, sia-sia itu. Karena 2 rakaat malam itu nanti yaitu yang lebih baik daripada dunia. 2 rakaat malam itulah yang nanti akan memberikan manfaat ketika di hari kiamat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang kita cari pada waktu siang itu kita perlukan, kita pentingkan, kita cari mati-matian. Jangan sampai lepas, jangan sampai tidak dapat. Bahkan kalau belum dapat sampai menyesal, gelo, getun. Nah, tapi kalau 2 rakaat ditinggalkan 2 rakaat saja, tidak ada penyesalan, tidak ada getun, gelo, boten wonten. Nah itu tidak baik kata Nabi. Maka yang paling baik adalah lakukan dunia semau kamu, tapi jangan melupakan akhiratmu. Wa'mal lidunyaka ka'annaka ta'ishu abadan wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan. Wabtahi fi ma'atakallaha darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Cari akhirat sebanyak-banyaknya, tapi jangan kamu lupakan bagianmu dunia. Karena kita ibadah itu bisa tenang, bisa nyaman kalau harta itu sudah dalam genggaman. Orangnya ke duit kon salat tahajud mumet. Bingung tok ya. Apa maning lembonane wis celak tanggale. Sansaya mumet. Lah maka justru kalau mumet itu tahajud jangan ditinggalkan. Wis mumet tahajud ditinggal sansaya tambah ngeliyeng. Makanya tadi dikatakan wa mudridatun lidda anil jasad, bahwa 2 rakaat pada malam hari itu bisa menolak penyakit yang menyerang tubuh. Nah penyakit tubuh itu kan banyak sekali. Osteoporosis ketika di usia 40 ke atas, 45 sudah mulai terasa seket. Nah, diluk kemeng, boyoke kumat, mangan sithik sebak lah sak piturute ya. Nah, itu berarti kurang qiyamul lail. Nah, ikhwani rahimakumullah, walaula an asyqa ala ummati la fartuhuma alaihim. Kata Nabi lanjutan hadis tadi, nah setelah engkau tahu betapa baiknya 2 rakaat itu untukmu daripada dunia dan seisinya tadi, kata Nabi, seandainya
aku tidak merasa keberatan atas umatku itu, maka akan aku wajibkan, aku fardukan sholat 2 rakaat itu wajib hukumnya tiap malam. Cuma saya tahu pasti kalian keberatan. Yang wajib ini buat aku saja, kata Nabi begitu. Wa Muslimun an Jabir, diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Sayyidina Jabir, inna fil laili la sa'atan la yuwafiquha abdul muslimun yas'alullaha ta'ala fiha min amri dunya wal akhirah illa a'tahu wa dzalika kullal laila. Kata Nabi, sesungguhnya di malam hari itu la sa'atan, ada waktu yang barang siapa la yuwafiquha abdul muslimun, seorang hamba yang muslim di waktu itu ngepasi, menemui atau nyocoki dengan waktu yang sangat mustajab ini, waktu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Siapa saja yang katanya Allah yas'alullah ta'ala fiha min amri dunya wal akhirah, minta kepada Allah Subhanahu wa taala perkara dunia, perkara akhirat, pasti diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kapan ngepasi waktu itu tadi. Okay. Dan waktu itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kulla laila, setiap malam. Okay. Setiap malam. Maka kesempatan ini kalau jenengan menginginkan dunia, menginginkan akhirat, jangan disia-siakan. Allah sudah open house ibaratnya. Sudah membuka kesempatan buat kita, siapa yang mau mengambil dunia, mau mengambil akhirat, di jam itu ngepasi waktu niku, pasti dia akan diberikan. Jangan punya niat, punya hajat, punya cita-cita, baik untuk diri sendiri, untuk anaknya, untuk cucunya, besok kelak, untuk apapun yang diinginkan, bangun malam. Orang yang sering bangun malam itu akan dibedakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam segala hal. Ekonominya, sosialnya, akhlaknya, kesehatannya, semuanya akan dibedakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karirnya akan dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa syaikhani, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla lailatin ila samai dunya haina yabqa thulutsal lail al-akhir. Tuhan kami, Allah kami, tabaraka wa ta'ala, setiap malam itu turun. Maksudnya rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala itu turun ila samai dunya, ke langit dunia, bumi yang kita tempati ini, setiap malam. Sampai kapan itu? Hatta yabqa thulutsal lail, hina yabqa thulutsal lail al-akhir, sampai sepertiga malam. Jadi waktu sahur itu. Dan waktu sahur itu mustajabnya doa. Ada yang mengatakan la sa'atan tadi, waktu itu tadi sepertiga malam tadi itu. Waktu yang sangat mustajab. Man yad'u fayaqulu, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, man yad'uni fa'astajibu lahu. Siapa yang berdoa kepadaku, meminta kepadaku, minta dunia, minta akhirat, minta ampunan dan lain sebagainya, fa'astajibu lahu, pasti aku kabulkan permintaannya. Wa man yas'aluni fa'utihi, dan siapa yang meminta kepadaku, fa'utihi, pasti aku memberikannya. Wa man yastaghfiruni fa'aghfiru lahu, dan barang siapa yang meminta ampun kepadaku, fa'aghfiru lahu, pasti aku ampuni dosa-dosanya. Nggih. Nah, ini salat malam. Jadi kesempatan yang seperti ini jangan disia-siakan. Jangan karena tadi, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Kamu orang-orang yang beriman, jangan sampai
hartamu, anak-anakmu, melalaikan kamu an dzikrillah, dari sholat, baik sholat fardu maupun sholat sunnah ataupun sholat malam, karena capek ngurusi harta, nyari harta, ngurusi anak, mikir ke anak, piye bocah ndablek men dikandani, terus akhirnya ninggal ke sholat. Harta sudah kita urusi, harta sudah kita cari, anak sudah kita nasihati, sudah kita bimbing, bangun malam serahkan sama Allah. Rezekinya serahkan sama Allah, anaknya serahkan sama Allah. Sudah selesai. Supaya enak. Wa Ahmad wa Abu Dawud an Abi Hurairah rahimallahu rajulan qama minal lail fa shalla wa ayqadha imra'atahu fa sallat fa in abad nadaha fi wajhil ma. Insyaallah Allah Subhanahu wa taala itu berfirman begini, ku anfusakum wa ahlikum naro, jagalah dirimu, keluargamu, istri dan anak-anakmu dari api neraka. Wa qudwan nas wa hijarah uiddatil kafirin. Kenapa? Karena bahan baku neraka itu terbuat dari manusia, bebatuan, jin. Itu adalah bahan bakarnya neraka. Maka jangan sampai kita, keluarga kita, anak cucu kita itu menjadi bahan bakar itu. Artinya jangan sampai masuk neraka. Jaga. Nah, di antaranya setelah melakukan sholat wajib, kenalkan keluarga kita itu sholat malam. Kenalkan, bangunkan mereka. Ini diceritakan dalam sebuah hadis riwayat Imam Ahmad, Abu Dawud dari sahabat Abu Hurairah, rahimallahu rajulan qama minal lail. Allah itu akan menurunkan rahmatnya, akan memberikan rahmatnya kepada seseorang yang di dalam rumah itu ta'awanu 'alal birri wat taqwa, saling membantu dalam kebaikan. Misalkan begini, rajulan qama minal lail, ada seorang lelaki, suami yang dia bangun malam. Fasallah, dia bangun malam, wudu atau mandi, kemudian wudu, lalu sholat. Setelah dia sholat, sholat dulu, sholat dulu. Wa aiqadha imra'atahu. Habis dia salat, habis dia zikir, habis dia doa, bangunkan istrinya. Istriku, sayangku, beb. Nah, ayo bangun. Ayo bangun. Wah, ngocok bablas lo ya. Cekel bablas. Ayo bangun. Fa in abad, kalau istrinya ini tadi tidak bangun-bangun, cik ogah-ogah, cik ngalem-ngaleman, nadhaha fi wajhil ma, mendetoyo diciprati nang raine pure. Kira-kira sampe dibojo, sampe ciprati banyu ngono dijejakno dikapakno. Apa maneng ngekei blonjone sithik. Nggih. Pure ngeten iki. Lalu bangunlah istrinya tadi. Nah, pure itu bentuk sayang. Tadi bentuknya sayang seorang suami terhadap keluarganya. Jangan sampai jadi bahan bakarnya bangunkan. Atau sebaliknya, wa rahimallahu imra'atan qamat minal lail. Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat, menurunkan rahmatnya kepada seorang perempuan, ya, perempuannya bangun dulu. Jenengan biasanya sing tangi dhisik, sing wedok napa sing jenengan yang bangun dulu, istri atau suami? Nggih. Nggih. Lek pas poso niku sing tangi dhisik sinten? Nah, atau sebaliknya ini, perempuannya bangun dulu. Nah, nggih. Fa sholat dulu. Makanya itu yang baik. Ya, melakukan dulu baru ngajak-ngajak kebaikan, itu yang benar. Nggih. Itu yang benar. Jadi sudah melakukan kebaikan baru mengajak-ngajak yang lainnya.
suaminya dibangunkan, wa iqadat zaujaha fa shalla fa inaba, dibangunkan suaminya, ayo suamiku, sayangku, cintaku, belahan hatiku, belahan jiwaku, bangunkan sudah. Bupi carane jenengan bangunake. Sama, fa in abad nadahat fi wajhil ma. Nah, kalau dia enggak mau, cipratke nang raine banyu. Mung ana munge dengan perjanjian dulu. Ora ana perjanjian dicecak jenengan. Nggih. Harus ada perjanjian dulu. Nah, keluarga yang seperti ini, Bapak Ibu, keluarga yang akan diberikan rahmah. Makanya dalam berkeluarga itu kan ada kata-kata gini, semoga keluarga panjenengan menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Ya, mawaddah, warahmah. Warahmah itu yang terakhir loh. Bagaimana ada wujudnya rahmah sedangkan mawaddah itu tidak ada. Mawaddah itu kan saling kasih sayang, saling memahami, saling menerima apa yang menjadi kekurangan, itu namanya mawaddah. Nggih. Sakinah itu kalau kita dekat istri kita itu selalu nyaman, atau sebaliknya istri kita kalau dekat kita itu selalu nyaman. Suami memberikan rasa nyaman kepada istrinya, istri memberikan rasa nyaman kepada suaminya. Itu namanya apa? Sakinah. Sakinah niki boten wonten. Waduh. Israel ambil Palestina wis. Nggih. Nggih. Kalau sakinah ini sudah ada. Sakinah pas waktu pacaran. Sudah jadi keluarga. Perang baik. Ini bahaya itu. Ini bahaya. Nah, kalau sakinah ini sudah ada pasti mawaddah. Kalau mawaddah ini sudah ada rahmah, puncaknya keluarga itu di situ itu rahmah. Orang itu kalau sudah umur dalam berkeluarga itu kalau dia sudah umur 50 nggih, 50 tahun nggih. Orang itu suaminya sudah usia 50, misalkan istrinya 45 atau istrinya 40, yang penting suaminya nggih. Sudah umur 50, itu sudah pikirannya enggak ada yang lain. Paling pikirannya hanya ibadah. Sudah, mau begini, mau begitu, sudah wis war. Nggih. Itu sudah masa lalu. Yang diinginkan itu ya ibadah. Karena memang dia mau sowan. Nggih. Bu kapan sowane? Bu 60, bu 70, bu 90, mau sowan. Orang kalau sudah umur 50 begitu. Makanya kalau diajak ibadah di usia-usia seperti itu gampang. Tapi kalau 50 itu diajak ibadah kok abot. Waduh, alamat ini. Iki gaplek pringgilan iki. Apa gaplek pringgilan, Pak? Tuwek-tuwek peta gila. Yeah. Wa Abu Dawud wa Nasai an Abi Hurairah, idza staiqada ar-rajulu minal lail wa iqada ahlahu wa sallaya rak'ataini kutiba minadz zakirin Allah katsiran wadz-zakirat. Ya Allah. Bila mana ada seorang suami seperti tadi, sholat, kemudian bangunkan istrinya, bangun keluarganya, kemudian sholat bersama. Ya Allah ya Rabb. Bangun malam bersama. Indah mboten Pak sampai di keluarga mboten. Jenengan sholat, garwane jenengan sholat, putra putri ini derek sholat. Seneng mboten Pak, padang mboten omahe sampean. Pendak dino ngrasake Ramadan. Nggih mboten? Nyenengke. Jenengan ngalami mboten? Nggih. Wah seneng nggih. Pendak dino Ramadan jenengan. Kula yaumin Ramadan ya. Setiap hari saya Ramadan. Nah, ngoten jenengan. Bangga jenengan nggih. Tiap malam bangun
Istrinya bangun, anak-anaknya juga bangunkan. Ya Allah, Ramadan gitu. Nggih. Wah, orang tak terus sakit bae dia. Nggih. Sajae kaya abot. Digolekne. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, maka keluarga yang seperti ini, yang setiap malam bangun, keluarga ini, bukan suami saja, bukan istri saja, maka ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala adalah az-zakirinallaha katsiran wadz-zakirat. Adalah laki-laki dan perempuan yang selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala, baik di kala senang, di kala susah, sendiri maupun di khalayak yang ramai, dicatat oleh Allah adalah az-zakirina waz-zakirat. Itu posisi atau makom yang istimewa di sisi Allah. Zakirin az-zakirat itu posisi yang istimewa, orang yang selalu mengingat Allah. Orang yang selalu mengingat Allah ya akan selalu diingat Allah. Makanya semua apa yang diperlukan dia sebelum dia meminta itu dikasih sama Allah. Lagi kerentek nonton niku diparingi kali Gusti Allah. Wa Abu Daud an Aisyah radhiyallahu anha ma min imri'in yakunu lahu salatan bil laili fayaghlibu 'alaiha naumun illa kataballahu lahu ajrun salatuhu wa kana naumuhu 'alaihi shadaqatun. Ya Allah. Imam Abu Dawud meriwayatkan dari Siti Aisyah radhiyallahu anha, tidaklah seseorang yang dia itu sholat malam, dia sudah bangun sholat malam, nah kemudian zikir, pegang tasbih, astagfirullah, 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 tasbih ini jiklon, keluting, gereng, lagi istighfar, turun sempat 100 istighfar pun turu. Wonge wonten boten niki. Sapa niki? Ketahe ana coba ketahe. Nggih. Ngoten niku Pak Bu. Ya Allah ya Rabb, illa kataballahu lahu ajru sholati. Tetep dicatat kali Gusti Allah piyambake niku wong sing qiyamul lail. Salate tetap dicatat kali Gusti Allah ajru sholatihi, oleh ganjaran salat. Nggih, tetep. Wa kana naumu alaihi shadaqah. Bahkan tidur kali logo ngenten niku dicatat sedekah. Mula 2 rakaat saja tidak apa-apa. Atau bila perlu 1 rakaat saja. Kemudian tidur sambil duduk, yang penting wis nggih, tidur kita dicatat sedekah. Nggih Pak nggih. Wa Syaikhan an Abdullah bin Amr bin As, diriwayatkan oleh Syaikhan yaitu Imam Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Abdullah bin Amr bin As, ya Abdullah la takun misla fulan. Kata Nabi, beliau diwasiati, wahai Abdullah, janganlah kamu menjadi seperti si fulan itu. Maksudnya bagaimana? Karena yaqumul lail, jadi Kanjeng Nabi itu tidak mau menyebutkan nama. Nggih, walaupun tahu. Karena yaqumul lail fataraka qiyamal lail. Bocahe kae wis tangi. Lah tangi kuwi nang jeding bar kuwi turu neh. Aja kaya bocah kuwi. Nggih. Wong emane niku nggih wis tangi kok. Malah bablas neh. Aja nggih. Ada sebuah hikayah, sebuah cerita-cerita wahaka al-Yafi'i an Syekh Abi Bakar Ad-Darir. Imam Yafi'i menceritakan dari gurunya Syekh Abi Bakar Ad-Dariri, beliau berkata, kana fi jiwari syabun hasanun yasumun nahara
wala yuftiru wa yaqumul lail wala yanamu. Katanya Syekh Abu Bakar Ad-Dariri, saya itu punya tetangga seorang pemuda yang sangat tampan. Dia itu sering melakukan ibadah puasa. Juga tidak pernah meninggalkan qiyamul lail. Faja'ani yauman. Kemudian suatu saat dia datang kepadaku, yaitu kepada Syekh Abu Bakar Ad-Dariri. Beliau bertanya, wa qala ya ustaz, inni nimtu an wirdil laila fara'aitu ka'anna mihrabi qad inshaqqa. Wahai ustaz, begini, saya mau sharing datang panjenengan. Suatu ketika saya itu tertidur, jadi saya putus dengan wiritan saya, yaitu ibadah malam. Satu malam itu saya terputus, tidak bangun, kemudian tertidur. Nah, di dalam tidur saya itu saya diberikan mimpi oleh Allah Subhanahu wa taala. Di kamarku itu, langit-langit kamar itu seakan-akan terbelah. Wa ka'anni bi khura'a qad kharajanna minal mikhrabi. Yang kemudian terbelahnya atap-atap langit yang di kamarku itu, masuklah beberapa hurul id, perempuan-perempuan yang cantik-cantik masuk di situ. Nggih. Perempuan-perempuan cantik masuk. Wis butekon diwae. Oh, mulai Jawa nganti Madura, Sunda, ibarate ngoten nggih. Wis jenise ana kabeh teng mriku. Wis wayu-wayu pokoke. Teng mriku. Perempuan-perempuan cantik. Lam ara ahsan wajuha minhunna. Saya belum pernah melihat kecantikan ini di dunia. Belum pernah saya melihat. Saayu-ayune nggih donya mboten wonten teng mriki niki sing kula tingali. Saking napa niki? Saking ayune. Fa idza fihinna wahidatun syauha'a fawaha'a. Tiba-tiba yang terakhir datang seorang perempuan di tengah-tengah mereka yang sangat jelek rupanya dan banyak bicaranya. Wis elek kakean ngomong. Nggih. Di bojo kaya ngene iki iso turu napa mboten ya. Nggih. Akhirnya sensus membuktikan banyak para suami mati lebih dahulu itu karena punya istri-istri yang banyak bicara. Wis elek kathah ngomongi. Lam ara akbahu minha mundoron. Yang belum pernah aku melihat perempuan itu saelek-elek ning dunya niki paling elek. Dadi kewalian. Nggih. Niki paling elek. Fakultu. Lalu aku tanya sama mereka, liman antunna waliman hadi. Wahai kalian perempuan-perempuan yang cantik, kalian ini datang untuk siapa? Kabeh jawab sing ayu-ayu. Kula dugi kagem panjenengan. Lah panjenengan sing elek wau. Sami kula nggih kagem panjenengan. Waduh kaget niki nggih. Salajengipun faqul nahnu layaluka allati mudhina. Kami ini perempuan-perempuan yang cantik ini adalah bentuk pahala yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada panjenengan dari pahala tiap malam jenengan bangun untuk sholat malam. Yang satu yang jelek ngomong juga, saya ini yang jelek ini adalah satu malam yang kamu tinggalkan. Ya Allah ya Rabb. Lah sampai ping pira? Banyak malam. Awake dhewe iki nggih. Wong iki semalam wae wis kaya gila-gila niki wae tiyang niki wae nggih.
Dikatakan walau mutta fi lailatika hadhihi lakanat hadhi hadduka. Kalau kamu meninggal pada waktu malam ini sing elek kuwi bagianmu, sing ayu mang ra oleh blas. Ya Allah. Nggih. Makanya jangan merasa nyaman dengan sudah melakukan kebaikan. Allah itu akan mengeksekusi kebaikan seseorang itu pada akhir dari usianya. Nggih, husnul khotimah nomor boten. Bisa jadi orang ini kelakuannya sangat buruk. Durhaka, tidak ibadah kepada Allah, bermaksiat kepada Allah. Tapi di akhir-akhir hayatnya dia bertobat, minta ampun kepada Allah, dibuktikan dengan banyak berbuat ketaatan dan amal soleh. Maka Allah menghisapnya ya di akhir ini tadi. Paham ya? Nah, seperti ini contohnya. Katanya perempuan yang jelek tadi, seandainya kamu mati malam ini, maka aku ini yang kamu dapatkan. Nggih. Saklajeng ini kok Pak Bu, fasyahiqa syaqqatan wa kharra maitan rahimallah. Terus bangun piyambake kaget, mencolot, bengok, ya Allah ya Rabbullah tobat, mati seketika itu. Nggih, kaget saking kagete mung sewengi tok ninggalke napa? Ninggalke salat malam. Amarga oleh hadiah sing saking wedine mati pada malam itu, dan itu karena rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Nggih, ngoten nggih Pak Bu. Dilanjutaken napa cekap iki. Menisa nggih. Nggih, niki sing terakhir niki. Dan cerita yang terakhir, besok kita lanjutkan sholat tasbih. Ada cerita dari sebagian sholihin, innahu qala ra'aitu Sufyan as-Tsauri fin naum ba'da mautihi. Faqultu lahu, jadi Sufyan as-Tsauri niku termasuk tabi'in. Saya itu ketika tidur, ada seorang ulama, sebagian orang soleh, ketika saya tidur, saya itu mimpi melihat Imam Sufyan as-Tsauri, di mana Imam Sufyan as-Tsauri niku sampun sedo. Jadi biasa kita sampai tidur mimpi orang-orang tua kita yang sudah wafat, itu biasanya begitu. Tapi lek ngimpine sampean sing gak statusnya gak jelas, wallahu alam. Ini mimpinya orang saleh, nggih. Nah, ciri-ciri nih wong saleh mau napa? Membiasakan dirinya tidak pernah meninggalkan sholat malam. Lah jenengan jarang-jarang sholat atau blas melbu wong saleh, jangan dulu mimpi ini sudah perlu ditafsiri. Nggih. Nah, ini ketemu Sufyan as-Tsauri, kemudian ditanya, "Kaifa haluka ya Aba Sa'id?" Bagaimana keadaanmu sekarang wahai Abu Sa'id setelah kematian ini? Fa'arada anni. Abu Sa'id itu panggilannya beliau, dan beliau tidak senang dipanggil Abu Sa'id. Sekarang ini bukan zamannya Abu Sa'id. Kalau waktu di dunia kamu panggil saya Abu Sa'id karena saya bapaknya si Sa'id, itu tidak apa-apa. Tapi sekarang ini kalau di akhirat itu tidak ada yang dipanggil dengan julukan-julukannya. Nggih, ya, kalau Sufyan as-Tsauri ya Sufyan as-Tsauri. Faqultu lahu kaifa haluka ya Sufyan. Nah, terus diganti, ya wis lek ngono, bagaimana keadaanmu wahai Sufyan as-Tsauri? Fa ansha'a yaqulu, lalu beliau bangun dan beliau membuat nasyid. Beliau berkalam dengan kalam-kalam nasyid. Nadartu ila rabbi iyanan faqala li haniyan ridai anka ya ibna sa'idin laqad kunta qawaman idzal lailu qad daja bi abratin mustaqin
wa qalbin amidin, dan seterusnya. Kata beliau, saya itu melihat Allah Subhanahu wa taala dengan sangat jelas. Lalu Allah Subhanahu wa taala, kenapa Allah Subhanahu wa taala bisa saya lihat dengan jelas? Karena ini katanya. Faqala li, Allah Subhanahu wa taala itu berfirman kepada saya, haniyan ridha'i anka ya Ibnu Said. Saiki wis seneng toh? Saya sudah seneng, saya rela, dan kamu bisa melihat saya sekarang ini karena saya sudah ridho kepadamu. Nggih, ridho niku Gusti Allah niku paling gede. Laqad kunta qawwaman idzal lail qad daja. Sebab apa ridhonya Allah Subhanahu wa taala kepada Sufyan Ats-Tsauri? Yaitu sebab setiap malam engkau bangun dan mendekati diriku. Sebagaimana hadis tadi, setiap malam rahmatnya Allah itu datang sampai terakhir sepertiga malam. Nah, di rahmat itulah datang. Allah datang ya kita sambut. Allah dugi ojo mang tinggal malah turu ya. Bi abratin mustaqin wa qalbin amidin, karena dia rindu, karena dia punya hati yang sedih, galau, gundah, kemudian datang kepadaku pada waktu malam. Fatunaka fakhtar ayyu qasdin turidu wa zurni fa inni anka ghairu baitin. Maka katanya, silakan Mbak Sufyan, kamu pilih istana yang mana yang kamu inginkan. Okay. Karena saya sudah ridho dan rindu ini sudah diobati karena sudah bertemu aku, maka mana yang kamu pilih? Jadi Pak Bu, kalau jenengan ingin dapat ridhonya Allah Subhanahu wa taala, bangun malam jangan tinggalkan. Karena Allah setiap malam datang kepada kita, maka sambutlah kedatangan Allah dengan ibadah malam. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.